وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang mulia ini di awal bulan Dzulqa'dah, yang mana termasuk salah satu daripada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, taufik serta hidayahnya melaksanakan kita salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita pun duduk kembali untuk menghadiri muzakarah ilmu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kerabat beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma hum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Allah Ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala ada jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 tahun dalam setahun, 12 bulan dalam setahun itu ada yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yang dikenal dengan bulan-bulan haram, bulan yang diharamkan di dalamnya berperang ketika itu, sehingga tidak terdengar gesekan pedang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir ketika itu, di mana 4 bulan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi kalian di bulan-bulan yang hurum tersebut, bermaksiat, menzalimi diri, menzalimi orang lain. Walaupun itu sepanjang tahun kita dituntut, tetapi di 4 bulan ini itu lebih ditekankan. Nabi SAW menjelaskan sendiri, daripada 4 bulan itu 3 bulan bersambung, ini berurutan, dan 1 bulan sendiri. Apakah bulan itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan yang hurum, yang bergandengan satu dengan yang lain. Dan yang keempat yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Maka alhamdulillah kita berada di awal bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan ini akan mengingatkan kita juga kepada ibadah haji, dan juga mengingatkan kita kepada ibadah kurban yang telah kita muzakarahkan kemarin, tentang beberapa adab yang berkaitan dengan kurban itu sendiri. Apabila sudah memasuki daripada awal hari di bulan Dzulhijjah, sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahwasanya orang yang ingin melaksanakan ibadah kurban, makruh baginya untuk mengambil sesuatu dari tubuhnya, seperti kuku, seperti mencukur rambut, dan hal-hal lainnya, melainkan apabila itu adalah hal-hal yang sunnah ataupun melaksanakan hukum syariat, seperti yang sunnah, seperti yang wajib dalam hari-hari tersebut, berkhitan, bersunat. Walaupun dia ingin seorang anak, tadi katakanlah memiliki uang, akhirnya dia ingin berkorban, lantas di 10 hari itu dia ingin bersunat, boleh. Kan ini kan menghilangkan salah satu bagian dari dirinya,
tidak menjadi masalah. Ataupun kalau sudah di suatu kawasan tersebut melaksanakan daripada hukum Islam, memotong tangan, maka tidak dimakruhkan walaupun itu adalah bagian dari tubuhnya. Nah, kemudian juga apabila telah memasuki awal Dzulhijjah, disunnahkan setiap kita melihat binatang-binatang yang termasuk kategori untuk dikorbankan, kita disunnahkan untuk apa? Bertakbir. Melihat kambing, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melihat sapi begitu juga, melihat onta seperti itu juga. Nah, maka kita disyariatkan, disunnahkan untuk bertakbir ketika melihat dari 3 jenis hewan kurban itu. Nah, sehingga menunjukkan syiarnya daripada berkorban. Nah, kemudian kita menjelaskan juga kemarin bahwasanya niat untuk menyembelih apabila jenis dari udhiyah korbannya itu adalah korban yang mandurah, yang dinazarkan, yang wajib, maka cukup ketika dia bernazar untuk menyembelih dengan 1 ekor kambing ataupun yang lainnya, itu cukup ketika menyembelih, tidak berniat lagi. Melainkan apabila itu adalah udhiyah tatawu'an, udhiyah yang bukan wajib, yang sunnah, yang kebanyakan dilaksanakan oleh banyak orang, maka itu diperlukan niat ketika menyembelih. Niat ketika menyembelih. Kalaulah yang mudahhi, yang melaksanakan sembelihan itu dia memotong sendiri. Kalau dia mewakilkan orang lain, maka dia berniat ketika mewakilkan. Nah, maka ketika menyembelih si wakil tidak perlu niat lagi, cukup niatnya yang ini kebanyakannya. Nah, maka ada panitia di suatu masjid ataupun suatu lembaga akan datang, ini Pak, kambing saya niatkan untuk udhiyah, kurban, dan saya wakilkan Bapak untuk menyembelihnya. Si wakil pun menerimanya. Kemudian ketika nanti menyembelihnya pada hari hanya tidak lagi diperlukan untuk niat. Kalau berniat boleh, kalau berniat juga boleh. Kemudian hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika menyembelih hewan kurban. Ada adab tersendiri yang masih banyak. Prosesi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ini dibahas oleh para fuqaha dalam bab berkurban, sama halnya juga dengan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan memotong hewan yang akan kita makan selain waktu kurban, seperti ayam, seperti yang lain-lainnya. Itu cara-cara ataupun sunnah-sunnah menyembelih itu harus diperhatikan. Yang pertama di antara sunnahnya adalah hewan tersebut itu diberi minum. Diberi minum sebelum disembelih, lebih afdalnya. Sehingga untuk apa? Memudahkan untuk si hewan ketika dia memiliki tenaga ketika disembelih tersebut dengan tenaga yang dimilikinya dengan adanya air yang masuk ke dalam dirinya, sehingga darah yang akan keluar ketika dia bergerak disembelih itu akan keluar dengan nyaman. Karena yang diinginkan dari menyembelih itu supaya darah yang keluar daripada hewan yang disembelih itu keluar dengan mudahnya, sehingga tidak ada lagi tersisa darah yang ada di dalam tubuh si hewan, yang itu kebanyakan, bahkan banyak ahli yang mengatakan itu sangat mudarat. Ternyata mereka melakukan penelitian, 1 ekor ayam yang tidak disembelih justru hanya disetrum ataupun disuntik obat, maka darah yang masih dalam tubuhnya, walaupun juga terkadang dengan maksud dan tujuan politik ataupun ekonomi gitu supaya dengan wujudnya darah yang masih ada di dalam tubuhnya ayam, sehingga berat ayam akan semakin banyak, semakin besar, sehingga mahal harganya. Kalau tadi hanya 2,5 kilo bisa menjadi 3 kilo karena darahnya masih ada. Maka mereka mengatakan
darah yang masih ada di dalam, contohnya seekor ayam yang tidak disembelih, hanya disetrum ataupun dikasih obat sehingga mati dan sebagainya, maka itu mudaratnya kepada yang memakannya. Ada yang mereka mengatakan muncullah daripadanya penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit-penyakit dalam itu muncul daripada mana? Dari ayam yang tidak disembelih. Subhanallah, Islam dari awal sekali telah menunjukkan kepada kita bagaimanakah cara sehat dalam makan, menyembelih, keluarkan darah kotor tersebut. Kemudian sunnah juga ketika menyembelih hewan, kalau itulah jumlahnya banyak, jangan hewan yang akan kita sembelih berikutnya itu kita letakkan di depan hewan yang akan kita sembelih sekarang. Jangan kira hewan itu tidak memiliki indera, memahami temannya disembelih, sehingganya di sini ada mengandung makna ta'adzib, mengazabnya sebelum disembelih. Dia mengatakan, ini enggak disembelih, kambingnya, sapinya dijajar, hanya melihat semua teman-temannya itu dia. Oh ini kan hewan, dia tidak paham. Paham? Siapa bilang tidak paham? Dia akan tahu. Jadi mudaratnya apa? Dia akan melihat ini akan seolah-olah mengazab dirinya sebelum disembelih, karena diperlihatkan kepadanya bagaimana kambing dan teman-temannya tadi disembelih. Teman-temannya disembelih. Dan sebagian juga ketika melihat hal yang demikian, kadang-kadang kalau bahasa kita ini langsung ciut, ya. Aku mau dipotong juga, aku mau disembelih juga. Akhirnya ketika disembelih, darah yang keluar itu tidak banyak karena sudah ciut tadi, takut. Maka sunnahnya jangan diperlihatkan. Kemudian juga dalam menyembelih, apabila itu hewan yang memiliki leher yang panjang seperti unta, ya, ataupun walaupun tidak menyembelihnya seperti jerapah, ya, jerapah hukumnya sebagian mazhab mengatakan halal. Pokoknya setiap hewan yang lehernya itu panjang, sunnahnya dinahar. Nahar itu apa? Ditikam. Di bagian mana? Di bagian antara leher dan badannya. Ditikam sekali saja. Di situ letak daripada kelemahannya. Letak kelemahan daripada hewan yang berleher panjang. Ditikam sudah, langsung rebah itu. Langsung rebah. Dan seperti onta itu sunnahnya dalam keadaan berdiri, menyembelihnya bukan dibaringkan, ya, bukan dibaringkan onta sebagaimana kambing dan sapi, berdiri dan ditekukkan daripada kaki kanannya, seperti itu. Kemudian ditikam, maka akan langsung roboh, akan jatuhlah unta tersebut. Karena itulah titik daripada kelemahannya. Berbeda dengan hewan yang berleher pendek. Titik kelemahannya di mana? Di lehernya. Sebagaimana juga alim ulama menyebutkan bahwasanya titik kelemahan hewan yang hidup di air, baik itu di air tawar ataupun air asin, adalah ekornya. Jangan dipangkung kepalanya, dapat haruan besar seperti paha, dapat hiu, mancing, dipangkung, dipukul kepalanya, itu nggak akan pingsan, nggak akan mati. Kelemahannya terletak di ekornya. Potong ekornya sudah tidak berdaya sebesar apapun ikan itu. Subhanallah, Allah Ta'ala meletakkan kelemahan setiap hayawan itu berbeda-beda, ya. Yang di laut terletak kelemahannya itu di ekor. Kemudian untuk kambing dan sapi, ketika menyembelihnya itu disunahkan direbahkan, dan afdalnya direbahkan ke sebelah kiri badannya, dan juga sunnah untuk menghadap kiblat, ya. Sunnah menghadap kiblat, jadi dimerengkan. Kalau kiblat kita ke sana, berarti kepala kambing dan sapinya ke sebelah sini, ya, karena dia akan dibaringkan ke sebelah kirinya. Kalau susah ke kanan tidak jadi masalah, tapi seafdal-afdalnya ke sebelah kiri. Nah,
perlu diperhatikan dalam menyembelih kambing dan juga sapi, jangan keseluruhan kakinya diikat. Sama juga dengan onta tadi. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan karena hewan tersebut tidak akan mendapatkan keleluasaan, tidak akan mudah untuk bergerak ketika merasakan daripada sembelihan. Akhirnya juga darah yang keluar masih ada yang tersisa di dalam membeku. Jadi sunnahnya apa? Kaki yang kirinya dibiarkan tidak diikat, satu kaki saja cukup. Yang tiga boleh, tidak apa-apa, ya. Bahkan kalau menyembelih kambing mudah. Berapa banyak kita melihat, menyaksikan orang menyembelih kambing sendiri saja, ya enggak? Sendiri. Pegang ini, pegang sudah sembelih, lepas. Seperti itu. Kalau sapi agak payah, agak susah. Jadi kaki kirinya itu dibiarkan, jangan diikat. Apa gunanya? Supaya kakinya ini bergerak-gerak sehingga dia memiliki keleluasaan untuk bergerak. Darah yang akan keluar pun akan leluasa untuk keluar. Jangan diikat semua. Sampai dia bergerak sapinya. Istilahnya kalau sendiri bisa aja nyembelih. Kenapa? Sudah istilahnya ikatannya kuat. Kata orang bro sampai gating lagi itu ikatannya sampai tidak bisa lagi berkutik baru sembelih. Nah, ini tidak boleh. Jadi satu kaki minimal, yang kiri dibiarkan untuk bergeraknya kambing ataupun sapi itu. Kemudian juga sunnah mengasah parang ataupun pisau yang digunakan untuk menyembelih, sunnahkan. Dan tidak boleh kita menggunakan parang ataupun pisau yang tumpul, yang itu akan menyakiti kepada hayawan itu sehingga menyusahkannya untuk apa? Keluar rohnya, merasa tersakiti. Jadi tajamkan, betul-betul tajam. Kemudian kadar yang wajib dalam hewan yang kita sembelih ini adalah dua, hulqum dan mariun. Apa itu? Tempat saluran napas dan saluran makanan. Itu yang wajib untuk disembelih. Wajib dipotong. Usahakan sekali memotong itu langsung terus. Jangan angkat-angkat. Kurang, angkat lagi. Yang mana ini lagi? Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Sekali potong. Walaupun kalau dua kali itu tidak menjadi masalah. Karena ada sebagian yang mengatakan tidak sah. Itu kadar yang wajib, saluran pernapasan dan saluran makanan. Adapun yang ada di sebelah dua ini, di lehernya itu sunnah. Ya, kadang-kadang kita nanti membengkokkan parang ataupun pisau ke sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Nah, itu yang di samping-samping itu hukumnya sunnah. Afdhalnya juga dipotong. Kalau tidak terpotong tidak menjadi masalah. Kalau nggak dipotong tidak menjadi masalah. Nah, ketika memotong maka kita menghadap kiblat sambil bertakbir. Bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cukup takbir yang panjang. Yang takbiran yang lengkap pakai lagu-lagu lagi. Allahu akbar, Allah. Yang santai saja ya. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika menyembelih baik korban ataupun binatang-binatang lainnya di hari-hari lain kita mengucapkan bismillah Allahu akbar. Tidak perlu bismillahnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu akbar. Sebagian ulama mengatakan makruh kalau bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan maknanya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana makna pengasih penyayangnya di sini? Kita menyembelih ini. Sebagian ulama memandang itu tidak perlu Ar-Rahman-Ar-Rahimnya tidak diucapkan, hanya bismillah dengan nama Allah, Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Sebagian lagi mengatakan sunnah bertalbiyah tadi bertakbir sebelum dan sesudah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadhihi udhiyatu, ini udhiyahnya fulan. Ataupun dia akan mengatakan niat aku untuk berudhiyah, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Allahu akbar.
Sembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Tinggal sembelih, selesai takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal. Ya Allah, binatang ini dari Engkau dan untuk Engkau, maka terimalah ia. Berdoa. Akhirnya berdoa dengan doa ini, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hewan kurban ini datangnya daripada Engkau dan untuk Engkau, ya Allah, terimalah hewan tersebut. Terimalah hewan tersebut. Ini harusnya. Kalau enggak bismillah bagaimana? Sahkah sembelihan kalau tanpa bismillah? Kalau yang menyembelih orang Islam dalam mazhab Syafi'i, sembelihannya halal. Sembelihannya sah. Dengan syarat yang menyembelih orang Islam tidak berbasmalah, tidak pakai bismillah, sah. Sedangkan 3 mazhab yang lain mewajibkan untuk bismillah. Walaupun itu adalah yang menyembelihnya orang Muslim sekalipun. Dalam mazhab kita tidak disyaratkannya. Lupa bismillah, gimana nih, jadi haramkah? Tidak jadi haram. Baik itu ayam, kambing, sapi ataupun unta, maka bismillah hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, terkadang kalaulah suatu lembaga ataupun seperti masjid mendapatkan hewan kurban yang banyak, akhirnya ingin menyelesaikan prosesi tersebut, ingin cepat saja, tergesa-gesa, belum lagi habis hewan tersebut diam, maknanya sudah keluar rohnya seluruhnya, sudah langsung ditarik, langsung digorok kepalanya, langsung digantung, langsung dipompa, langsung dikuliti. Ini termasuk juga ta'zib, mengazab hewan tersebut. Jangan buru-buru, biarkan dia diam dulu, selesai baru naikkan, baru kuliti. Jangan masih bergerak-bergerak, kepalanya masih bergerak-gerak, langsung timpas saja, dipotong saja. Maka ta'zib jangan seperti itu. Nanti kesiangan kita ini, zuhur harus cepat ini. Ini 50 ekong ini, masya Allah. Mudah-mudahan hewan kurban kita di masjid semakin banyak, insya Allah. Mungkin banyak ini, harus perlu waktu ini. Jangan tergesa-gesa. Nah, kemudian setelah itu dipotong tadi, nah, di antara hal yang perlu kita perhatikan ya, setelah dipotong-potong hewan tersebut, maka kita mengatakan kemarin, udhiyah korban yang dinazarkan, ya, yang dinazarkan ataupun untuk si mayit itu harus disedekahkan semua, tidak tersisa sedikit pun. Kalau udhiyah itu, korban itu adalah bukan yang dinazarkan ataupun untuk si mayit, maka ini kita boleh mengambil sedikit bagiannya, sisanya kita sedekahkan. Seluruhnya kita sebutkan kemarin, sekurang-kurangnya yang sedekahkan itu walaupun 1 kresek cukup untuk makan seorang fakir, sisanya untuk kita. Nah, jadi masalah. Nah, yang disedekahkan ini itu harus dan wajib hukumnya dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Di antara perbedaan antara udhiyah, kurban dan akikah, kalau udhiyah itu dibagi dalam keadaan mentah, kalau akikah dimasak dibagi-bagikan ataupun dimasak mengundang orang lain. Tapi yang namanya udhiyah itu harus dibagikan dalam keadaan mentah, karena maksud dan tujuan menyedekahkan daripada daging udhiyah ini diberikan ke fakir miskin untuk apa? Untuk kemanfaatannya. Kemanfaatannya tergantung dengan keinginannya. Ini langsung dibagikan, masak lagi, dibakar. Sedangkan dia ingin masak opor, dia ingin masak sop, dia mau masak, dia tidak mau masak, malah mau dijual. Alhamdulillah dapat bagian dari sini, dari sana, dari sini. Akhirnya masya Allah 20 kilo di rumah daging. Daripada kebanyakan, tidak ada kulkas, baik 10 kilo dijual. Boleh bagi orang fakir, boleh dijual oleh mereka, tidak menjadi masalah. Ya, maka seperti itu ya. Nah, maka jangan sampai kita menyerahkannya dalam keadaan masak, harus menyerahkannya dalam keadaan mentah. Ayo. Nah, inilah diantara hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam melaksanakan ibadah kurban. Naam. Baik, bismillah.
mungkin ada beberapa menit. Kalau di antara jemaah sekalian ada yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Satu